Shalom, kita berjumpa kembali melalui Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Jumat 26 Mei 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa Batak, alai anggohita salihuna akkana sinodangan ni hasangapon ni Tuhani. So hukup bohita. Paubaon nama hita, gabi tudus turupana madapot ton ragam ni hasangapon marguru tu Tuhan ni todii. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang filsuf bernama Herakleitos mengatakan, pantari artinya mengalir seperti air. Segala sesuatu dapat berubah, apakah keadaan atau proses alami. Kehidupan ini tidak pernah terlepas dari proses yang dinamakan dengan perubahan. Fisik orang berubah dari bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Pohon pun tidak langsung besar dalam sekejap. Semua berawal dari sebuah benih kecil yang dipupuk dan diairi sehingga mengalami pertumbuhan yang baik dan menjadi pohon besar yang akhirnya menghasilkan buah. Begitu pula kita, anak-anak Tuhan, harus mau dipulihkan dan diubahkan supaya menjadi umat yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah kerinduan Allah bagi kita. Maka dari itu, Dia hendak menyatakan sifat dan karakternya di dalam dan melalui kehidupan kita. Kunci untuk mengalami perubahan adalah mengizinkan Dia bekerja atas hidup kita sepenuhnya. Walaupun mungkin perubahan itu sangat menyakitkan daging kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan harus dimulai dari dalam diri kita, yaitu ketika pikiran kita berubah menjadi tidak sama seperti dunia lagi, melainkan disesuaikan dengan firman Tuhan dalam segala hal. Bila pola pikir kita berubah, itulah yang dinamakan pertobatan sejati. Karena bertobat artinya perubahan pikiran. Dalam hal ini Rasul Paulus menasihatkan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Efesus 4 ayat 17-18. Jadi bertobat bukan hanya segera berubah secara emosional, di mana kita menangis, sedih, dan menyesal karena dosa-dosa kita, melainkan proses perubahan dari dalam menuju luar. Apabila kehidupan kita berubah dan karakter ilahi ada di dalam kita, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
hidup orang percaya tidak lagi terselubung, artinya tertutup oleh beragam hal yang menghalangi kita untuk lebih lagi mengenal Kristus. Sehingga hidup kita mengalami perubahan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat 3, kamu adalah surat Kristus. Artinya, surat terbuka dari Kristus yang dapat dibaca, dipahami oleh setiap orang. Maka dari hidup kitalah orang lain, terutama yang belum percaya kepada Kristus, melihat dan membaca dengan nyata akan kebesaran dan kemuliaan Kristus. Untuk itu, hiduplah menurut teladan Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih dengan firman-Mu yang telah membuka selubung dari wajah kami, agar kami semakin mengenal akan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.